Sistem imun atau sistem kekebalan atau sistem pertahanan tubuh adalah sel-sel dan banyak struktur biologis lainnya yang bertanggung jawab atas imunitas, yaitu pertahanan pada organisme untuk melindungi tubuh dari pengaruh biologis luar dengan mengenali dan membunuh patogen. Lalu apa saja organ-organ yang berperan dalam sistem imun? Yang pertama adalah timus. Timus merupakan tempat sel limfosit yang akan berkembang menjadi limfosit T. Fungsinya adalah untuk melawan sel kanker dan mikroorganisme penyebab infeksi, termasuk berbagai virus seperti virus corona. Lalu ada nodus limfatikus, ialah satu organ limfosit yang berbentuk seperti ginjal, berfungsi untuk menyaring antigen dan limfa. Lalu ada kulit yang melindungi dari potensi bahaya yang berasal dari lingkungan seperti cedera, paparan sinar UV, kuman jahat, dan racun atau polusi. Selanjutnya ada sumsum tulang atau bone marrow, merupakan tempat penghasil dan pematangan sel limfosit dan berkembang menjadi limfosit B. Fungsinya adalah sebagai tempat pembentukan sel darah atau hematopoiesis. Selanjutnya mekanisme dari sistem kekebalan tubuh. Yang pertama ada pada leukosit, atau yang sering kita sebut dengan sel darah putih. Sel darah putih ini yang beredar melalui tubuh, melalui berbagai pembuluh darah kita untuk memastikan bahwa tidak ada bakteri yang tidak kita inginkan masuk yang dapat mempengaruhi tubuh kita. Lalu, ada dua jenis tentang leukosit ini, yaitu ada fagosit dan limfosit. Pada fagosit adalah komponen sel darah putih yang dapat merespon ketika kulit terluka, maka benda asing seperti mikroba, bakteri akan masuk. Karena adanya fagosit, maka bakteri dan mikroba tidak bisa masuk melalui luka. Selanjutnya ada limfosit. Limfosit yaitu otak dari fagosit, yang mana limfosit adalah sel yang dapat mengingat semua bakteri atau mikroorganisme sebelumnya yang masuk ke dalam tubuh. Si limfosit inilah yang dapat membantu untuk menghancurkan bakteri dan mikroorganisme yang masuk ke dalam tubuh. Pada limfosit memiliki dua peran, yaitu limfosit B dan limfosit T. Pada limfosit B, dia memiliki sistem intelijen tubuh yang mencari, menyerang, dan mengunci benda asing. Sementara pada limfosit T lah yang menyerang secara menyeluruh, agar bakteri dan mikroorganisme tersebut tidak bisa masuk ke dalam tubuh kita, yang mana mikroorganisme inilah yang dapat menyebabkan penyakit pada kita atau pada hewan. Adapun beberapa jenis antibodi yang masing-masingnya mempunyai fungsi yang berbeda. Yang pertama disebut imunoglobin A atau IgA, adalah jenis antibodi yang paling sering ditemukan dalam tubuh dan terlibat dalam proses terjadinya reaksi alergi. Selanjutnya ada imunoglobin E atau IgE, adalah jenis antibodi ini umum ditemukan dalam aliran darah meski dalam jumlah yang sedikit. Selanjutnya ada yang dinamakan imunoglobin G atau IgE. Ini adalah jenis antibodi yang paling banyak ditemukan dalam darah dan cairan tubuh lainnya. Dan yang terakhir ada imunoglobin M atau IgM. Antibodi IgM akan terbentuk dalam tubuh jika terjadi pertama kali terkena infeksi bakteri ataupun virus.